Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Ulama membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat-sifat jamal, yakni yang berkenaan dengan keindahan. Yang kedua adalah sifat-sifat jalal, yang berkenaan dengan kehebatan. Ada lagi ulama yang membagi menjadi tiga. Yang ketiga adalah sifat-sifat kamal, yang berkenaan dengan kesempurnaan. Sifat-sifat jamal Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah sifat maha pengasih, maha penyayang, sifat maha lembut, maha adil, maha bijaksana, maha pemurah, maha pengampun. Ini sifat-sifat jamal. Sedangkan sifat-sifat jalal itu diantaranya adalah Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha suci, Allah maha mulia, Allah maha agung. Berkaitan dengan sifat-sifat tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah SWT itu hendaknya bahkan kita wajib mengikuti sifat-sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha pengasih, maha penyayang, maka kita wajib memiliki sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, maka kita wajib menjadi orang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maka kita pun wajib bersikap lemah lembut kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk mengikuti sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, kita tidak boleh sok-sokan kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, kita tidak boleh sok-sokan merasa agung. Allah Maha Suci, kita tidak boleh sok-sokan merasa suci. Allah Maha Sempurna, kita tidak boleh merasa sok-sokan sempurna. Apabila kita mengikuti sifat-sifat jamal Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada diri kita. Dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menerima amal-amal perbuatan kita. Tetapi jangan pernah kita mengikuti sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT akan murka ketika kita mengikuti sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada seorang wanita, pezina, bertahun-tahun dia melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, berzina. Akan tetapi suatu ketika wanita ini melihat ada seekor anjing yang kehausan, hampir mati kehausan. Kemudian wanita ini merasa iba dan dia berusaha untuk memberikan air minum kepada anjing ini. Lalu dia turun ke dalam sumur dengan sepatu yang dia gunakan, diisi air sepatu tersebut, lalu digigitnya dan dia naik ke atas. Kemudian anjing yang hampir mati kehausan ini diberi air minum, sehingga selamatlah anjing ini. Asbab perbuatan dari wanita pezina ini yang dilandasi sifat kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala ridho. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa wanita pezina ini. Kemudian dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah wanita pezina ini dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada kisah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pastinya Umar bin Khattab amalan-amalannya sungguh luar biasa hebat.
perjuangannya, pengorbanannya, ya, semuanya dikorbankan untuk memperjuangkan agama Islam. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat ada seekor burung yang diikat kakinya dengan tali, ya. Ketika burung itu terbang, tarik lagi, ya. Terbang, tarik lagi, dijadikan mainan oleh seorang anak kecil. Umar bin Khattab iba, lalu burung itu dibeli, kemudian dibebaskan, dilepaskan tali yang mengikat kakinya sehingga burung tersebut bisa bebas ke sana kemari. Amalan yang kelihatan sepele, sederhana ini yang dilandasi sifat kasih sayang Umar bin Khattab, maka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho dan menjadikan semua amal-amal dari Umar bin Khattab diterima dengan penuh ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Asbab dari amalan yang kelihatan sederhana tetapi dilandasi sifat kasih sayang. Kemudian juga Imam Al-Ghazali, ada seseorang yang bermimpi dan dalam mimpinya ketemu dengan Imam Al-Ghazali, lalu dia bertanya bagaimana keadaannya. Kemudian Imam Al-Ghazali bercerita bahwa dia ditanya oleh SWT amalan-amalan apa yang menjadi andalannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kemudian menyampaikan amalan-amalan yang menjadi andalan, ya, untuk menghadap Allah SWT. Ibadahnya, ya, kemudian sedekahnya, sholatnya, baca Quran, zikir dan sebagainya, dan mengarang kitab. Ternyata amalan-amalan itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah ada amalan kamu yang lain? Ada, wahai Allah. Ketika itu saya sedang mengarang kitab dan tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di mangkuk dan nampaknya lalat itu kehausan, ya, dia minum air tinta, setelah puas kemudian terbang lagi, lalu saya melanjutkan mengarang kitab. Ternyata amalan yang kelihatan sepele ini tetapi dilandasi sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, membiarkan seekor lalat, ya, menghisap air, ya, dan dia Imam Al-Ghazali, ya, menghentikan aktivitasnya untuk menulis kitab, membiarkan tadi seekor lalat menghisap air karena kehausan. Ternyata telah mendatangkan keridhaan Allah SWT. Dan dengan keridhaan Allah SWT ini seluruh amal-amal Imam Al-Ghazali diridhoi Allah SWT, diterima oleh Allah SWT dengan penuh ridho dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah amalan-amalan yang dilandasi sifat kasih sayang, sifat yang mengikuti sifatnya Allah SWT, mendatangkan keridhaan Allah SWT, menjadi asbab diampuni dosa-dosanya, menjadi asbab diterima seluruh amal-amalnya dengan penuh ridho. Tetapi sebaliknya, sifat-sifat jalal jangan pernah kita mengikuti sifat-sifat jalal Allah SWT. Ya, Fir'aun laknatullah alaih, dia mengikuti sifat Allah SWT. Allah SWT maha agung, kemudian dia ikut-ikutan merasa agung, ya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu sekalian yang agung. Nah, ini mendatangkan kemurkaan Allah SWT, sehingga Fir'aun laknatullah alaih dilaknat karena mengikuti sifat Allah SWT maha agung. Demikian juga iblis laknatullah alaih. Pada saat itu iblis adalah satu makhluk yang paling hebat ibadahnya, ilmunya, sehingga bahkan di antara para malaikat yang lain, ya, maka iblis ini dijuluki meraknya para malaikat. Tetapi karena iblis, ya, meniru, mengikuti sifatnya Allah SWT, ya, Allah SWT maha besar, dia merasa besar, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Akibat
perbuatannya itu, akibat ucapannya itu, iblis laknatullah alaih kemudian dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah SWT. Tidak hanya iblis, anak keturunannya pun dilaknat sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah SWT ya hendaknya mengikuti sifat-sifat jamal Allah SWT yang indah-indah, dan jangan pernah kita meniru-niru mengikuti sifat jalal Allah SWT. Ya, kita akan binasa, kita akan celaka, kita akan dilaknat kalau kita mengikuti sifat-sifat jalal. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah kepada kita, berikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti sifat-sifat jamal Allah SWT dan dijauhkan dari sifat-sifat atau mengikuti sifat-sifat jalal Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.